Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita membahas tentang konsep dasar media pembelajaran. Kita membahas 3 bagian. Pembelajaran sebagai proses komunikasi. Kemudian yang kedua, kedudukan media dalam sistem pembelajaran. Dan yang ketiga, pengertian media pembelajaran. Kita lihat yang pertama, teman-teman. Tentang pembelajaran sebagai proses komunikasi. Pembelajaran adalah proses kerjasama dan komunikasi, ini kata kuncinya. Pembelajaran atau learning, begitu ya, bukan pengajaran ya. Pengajaran adalah teaching, ya, tugas seorang guru. Tetapi di sini adalah pembelajaran. Pembelajaran adalah proses kerjasama dan komunikasi antara siswa dengan guru atau dengan lingkungannya untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Ada kata yang menarik dalam konsep pembelajaran karena di sana ada kerjasama dan ada komunikasi antara siswa dengan guru, kemudian siswa dengan lingkungannya. Jadi di sini memungkinkan dalam proses pembelajaran, guru bukan satu-satunya sebagai sumber pembelajaran, tetapi guru adalah sebagai fasilitator pembelajaran. Artinya guru yang memfasilitasi bagaimana siswa bekerja sama, berkomunikasi dengan guru atau berkomunikasi dengan lingkungannya untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Kalau digambarkan di sini, dia adalah seorang guru, ya, guru sebagai fasilitator, kemudian siswa sebagai pembelajar di sini, dan di area ini adalah lingkungan belajar yang juga dapat dimanfaatkan oleh guru, oleh siswa dalam proses pembelajaran. Jadi ini berbeda dengan pengajaran, begitu ya. Karena pengajaran dalam bahasa asing adalah teaching, yang itu adalah menjadi tugas dominan dari seorang guru, gitu ya. Kemudian tadi dikatakan bahwa pembelajaran adalah sebagai proses komunikasi. Nah, apa sebenarnya komunikasi? Saya kira ini kita sudah terbiasa dengan konsep ini dan dalam kehidupan sehari-hari kita tidak mungkin lepas dari proses komunikasi. Proses komunikasi adalah suatu proses penyampaian pesan dari sumber ke penerima pesan dengan maksud memengaruhi penerima pesan. Ini yang terpenting. Jadi pesan yang disampaikan dari sumber ke penerima adalah untuk mempengaruhi atau memengaruhi penerima pesan, sehingga penerima pesan itu nanti dapat berperilaku, bertindak, atau mengikuti atas pesan yang disampaikan oleh pengirim pesan. Nah, kalau digambarkan, di sini ada bagan proses komunikasi ya, menurut Kem tahun 75 ini sumbernya sudah lama sekali, tetapi masih relevan ya sampai hari ini, bahwa dalam komunikasi itu kita memiliki atau ada yang memiliki ya, si pengirim pesan itu memiliki pesan-pesan ini ya, sumber-sumber pesan di sini ya. Kemudian pesan-pesan itu dibuat klasifikasi, dikodekan, dibuat simbol gitu ya, encoded ini, dibuat simbol-simbol tertentu, misalnya dengan gambar, dengan bahasa ya, dengan kata-kata, dengan kalimat dan sebagainya. Kemudian menggunakan channel, menggunakan saluran ditransmisikan ke penerima pesan. Penerima pesan ini akan menerjemahkan ya, pesan diterima dan diterjemahkan, receive and decoded, diterjemahkan oleh penerima pesan. Dan ini adalah tujuan akhir dari sebuah pesan, yaitu tadi memengaruhi penerima pesan. Ini gambaran sederhana tentang bagaimana sebuah pesan dikirimkan dari penerima pesan, dari pengirim pesan ke penerima pesan. Di dalam komunikasi ada istilah komunikan dan ada komunikator. Komunikan itu artinya adalah mereka yang menerima pesan, sedangkan komunikator adalah mereka yang mengirimkan pesan. Nah, pembelajaran itu adalah proses komunikasi. Artinya ada pesan-pesan yang
ubah sedemikian rupa ya, disusun sedemikian rupa menjadi simbol, menjadi gambar, menjadi bahasa, menjadi kata gitu ya. Kemudian yang ditransmisikan melalui saluran tertentu. Nah, saluran inilah yang kemudian kita sebut sebagai media ya. Media dari kata medium, penghantar pesan yang diterima oleh penerima pesan. Siapa yang menerima pesan? Tentu adalah siswa ya. Peserta didik ya, murid, siswa atau mahasiswa gitu ya. Sehingga peserta didik itu memiliki atau terpengaruh oleh pesan-pesan tadi. Kalau kita kembalikan ke tujuan awal pembelajaran, pembelajaran itu kan tujuan akhirnya adalah mempengaruhi siswa sehingga siswa itu ada perubahan dari perilakunya. Memang perubahan itu tidak bisa kita lihat secara langsung begitu ya, begitu materi kita sampaikan kemudian siswa berubah. Tetapi indikator-indikator perubahan itu bisa kita lihat dalam proses evaluasi. Ketercapaiannya bisa kita lihat dalam proses evaluasi. Yang tadinya tidak mengetahui misalkan konsep media, kemudian setelah proses menyampaikan pembelajaran ya dengan berbagai media, kemudian siswa mengetahui tentang apa itu media, yang dibuktikan dengan kemampuan dia misalnya mengingat kembali, menyebutkan kembali pengertian media pada saat evaluasi gitu ya, berupa tes ataupun non tes. Nah, ini konsep sederhana dari komunikasi. Jadi ada pesan, ada penerima pesan gitu ya, pesan dikirimkan oleh pengirim pesan, ada penerima pesan ya, ada saluran ya, saluran atau channel untuk menyampaikan pesan itu sendiri. Seperti halnya kita mengirimkan pesan lewat media handphone gitu ya. Kita mengirimkan pesan, ada pesannya itu sendiri yang kita buat dengan teks atau dengan gambar. Kemudian ada media ya, ada channel yaitu handphone gitu ya. Di handphone itu ada aplikasinya misalkan WA, kemudian ada penerima pesan ya, yang menerima pesan itu. Kemudian sebagai sebuah sistem di sini ini lebih lengkap bahwa komunikasi itu adalah sebagai sebuah sistem ya. Di sini ada komunikator ya, tadi pengirim pesan, ada pesannya itu sendiri ya, message. Kemudian ada saluran tadi yang channel yang kita gunakan untuk menyampaikan pesan itu ya, artinya ini media. Ada komunikan adalah penerima pesan, dan dari penerima pesan inilah ada feedback ya, ada feedback. Nah, feedback itu balikan. Balikan itu artinya misalnya pesan yang disampaikan oleh komunikator itu diterima dengan baik. Nah, feedbacknya adalah apa yang ditampilkan oleh komunikan itu sesuai dengan pesan yang dikirim oleh komunikator. Tetapi tidak jarang dalam proses komunikasi kita mendapatkan nomor 6 dan nomor 7 di sini. Ada gangguan dan hambatan ya. Ada noise and barrier gitu ya. Jadi kalau pesan itu kemudian terganggu ya, ada hambatan, maka feedbacknya juga akan berbeda, balikannya juga akan berbeda. Misalkan kita komunikasi pembelajaran kita hari ini, misalkan ada gangguan atau hambatan karena kita menggunakan Google Meet ini misalnya dan membutuhkan sinyal yang kuat, kuota yang cukup begitu ya. Begitu kuotanya tidak cukup atau sinyalnya tidak kuat, maka dia akan terganggu, ada hambatan. Sehingga pesan yang disampaikan oleh komunikator itu tidak diterima dengan baik karena tadi salurannya atau ada gangguan-gangguan di sinyal dan kuota. Ya, misalnya pesan yang disampaikan secara langsung ini terputus-putus sehingga penerima pesan itu menerimanya berbeda. Begitu ya. Atau tidak jelas, suaranya terputus-putus atau suaranya kurang kurang kencang gitu ya, sehingga tidak diterima dengan baik. Ini sebagai sebuah sistem ya. Komunikasi adalah sebagai sebuah sistem. Kita pahami bersama, sistem adalah
terdiri atas berbagai komponen, ya. Komponen-komponen itu saling berinteraksi, saling berinterrelasi, saling berhubungan untuk mencapai tujuan tertentu. Kalau komunikasi sebagai sebuah sistem ada tujuan. Apa tujuannya? Adalah sampainya pesan kepada penerima pesan sehingga dia mampu memberikan feedback gitu ya. Dan nomor 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, 7 ini adalah komponen-komponen dari sebuah proses komunikasi.